Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Asri Fadisa Haina Yanuar dengan NIM 27023670044 dan hari ini sebagai lembar jawaban ujian akhir semester mata kuliah karakter building kewarganegaraan, saya akan membahas mengenai ketersediaan air bersih di perkotaan, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi, serta saran solusi bagi pemerintah dalam memastikan akses air yang layak bagi masyarakat. Masuk ke latar belakang masalah yang pertama, yaitu permasalahan ketersediaan air bersih di Indonesia, di mana saya sendiri menyadari bahwa air bersih ini adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana ketersediaannya ini harus dijamin dari segi waktu, jumlah, dan juga kualitas. Namun di banyak negara, termasuk di negara kita sendiri Indonesia, ketersediaan air bersih menjadi masalah yang terus meningkat, terutama di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar atau banyak seperti kota-kota metropolitan ataupun kota-kota yang ada di sekitar kota metropolitan. Dan masalah utama dalam penyediaan air bersih di Indonesia ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama, meningkatnya permintaan air yang tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Kemudian yang kedua, kerusakan lingkungan seperti deforestasi, kemudian pencemaran sumber air yang juga menyebabkan berkurangnya debit air dan mata air seperti sungai, danau, ataupun air tanah. Selain itu, kualitas air baku juga mengalami penurunan berdasarkan hasil analisa saya, di mana teknologi pengolahan yang kurang optimal ini membuat hasil pengolahan air tidak selalu memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian latar belakang masalah yang kedua yaitu standar dan kebijakan pemerintah, di mana saya juga telah mengetahui dan menganalisa bahwa ternyata pemerintah untuk mengatasi masalah ini telah menetapkan standar baku mutu air bersih melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, di mana standar ini mencakup berbagai aspek seperti air harus bebas gitu dari bau, kemudian dari warna, dari bakteri juga yang berbahaya seperti E. coli. Kemudian pemerintah juga melalui PP nomor 16 tahun 2005 juga sudah menargetkan agar perusahaan penyedia air minum atau PDAM tidak hanya menyediakan air bersih tapi juga meningkatkan kualitasnya menjadi air minum. Tapi implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang menurut saya cukup besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga kapasitas perusahaan penyedia air yang saya rasa masih belum optimal. Untuk itu, saya menyiapkan 3 rumusan masalah untuk saya dan juga tim mengetahui lebih lanjut terkait pembahasan yang kami angkat ini. Yang pertama, kami ingin tahu bagaimana kualitas sistem distribusi air bersih di perkotaan. Kita ingin mengetahui apakah sistem yang ada saat ini sudah mampu menjangkau seluruh masyarakat dengan standar yang baik. Kemudian yang kedua, apakah kebijakan pemerintah saat ini cukup efektif dalam memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat di perkotaan. Nah, di sini kami ingin mengetahui regulasi dan infrastruktur yang sudah ada ini sudahkah mencukupi pemerataan akses air bersih. Kemudian yang ketiga, apa tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik di Indonesia. Di sini kami juga ingin mengetahui sejauh mana masyarakat memahami perannya mereka dalam menjaga kebersihan air dan juga sanitasi yang layak. Nah, untuk dari ilmu sama saya sudah saya sebutkan, saya juga melakukan wawancara dengan salah satu warga Bandung, yaitu Ibu Ari. Beliau merupakan salah satu pelaku UMKM di Bandung, dan wawancara ini juga saya lakukan tujuannya untuk memahami bagaimana kondisi air bersih dan sanitasi di salah satu kota sekitar kota metropolitan, yaitu kota Bandung. Dan di sini juga saya mengetahui perbandingan antara era 90-an dan juga era yang saat ini. Gitu. Nah, yang pertama
itu adalah perbandingan dari air bersih dan sanitasi di Bandung era 90-an dan yang sekarang, di mana poin pertama yaitu sumber air yang digunakan itu sendiri. Mana saat ini mayoritas warga di daerah narasumber atau Bu Ari ini sudah menggunakan air PDAM. Namun mereka masih menghadapi kendala seperti adanya bau kaporit yang cukup kuat, dan untuk mengatasi hal ini warga itu biasanya mengendapkan air sebelum dikonsumsi. Nah, selain PDAM, mereka juga masih menggunakan sumur dengan kualitas air yang tentunya variatif, gitu. Ada yang jernih, tapi ada juga yang warnanya kuning. Bahkan dulu beliau juga bercerita masih ada warga yang menggunakan air sungai meskipun kualitasnya nggak selalu terjamin. Nah, jika kita melihat ke belakang pada tahun 90-an, akses ke PDAM dulu tuh sangatlah terbatas, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar kali, karena kebanyakan orang itu mereka mengandalkan sumur daripada PDAM, meskipun mereka tahu bahwa kualitasnya kurang baik. Nah, warga saat itu menyaring air dengan metode sederhana seperti menggunakan kain kaos dan kaporit untuk ngebersihin air tersebut. Kemudian yang kedua, adanya perubahan kondisi distribusi dan tantangan air PDAM saat ini, gitu ya saya anggap. Di mana meskipun saat ini cakupan PDAM sudah terbilang lebih luas gitu dibanding yang lalu, distribusi airnya ini masih dibagi berdasarkan waktu, kata Bu Ari. Dan warga umum itu mendapatkan pasokan dari malam hingga pagi hari. Nah, namun dibandingkan era 90-an, informasi mengenai jadwal distribusi ini sudah lebih transparan. Kemudian hasil temuan yang kedua, yaitu harapan masyarakat terhadap pemerintah. Dan berdasarkan wawancara yang saya lakukan ini, ada beberapa harapan besar dari Bu Ari selaku masyarakat Bandung terkait akses air bersih. Yang pertama yaitu adalah pemerataan distribusi air bersih agar seluruh warga bisa mendapatkan akses yang sama. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas air PDAM sehingga bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu mereka melakukan pengelolaan tambahan. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus lebih fokus pada air bersih sebagai kebutuhan utama. Karena mengingat air yang layak itu adalah hak dasar setiap warga negara. Jadi kesimpulannya, meskipun ada perkembangan positif dalam distribusi dan kualitas air PDAM dibandingkan era 90-an, ada berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah, baik dalam pemerataan dari kualitas maupun dari edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik itu seperti apa. Nah, setelah melakukan wawancara terkait akses air bersih dan sanitasi di Bandung, saya mendapatkan beberapa hal yang dapat direfleksikan bersama. Yang pertama, yaitu adalah akses air bersih masih menjadi tantangan. Meskipun layanan PDAM saat ini sudah menjangkau lebih banyak wilayah, nyatanya masih ada tantangan dan yang perlu diperbaiki gitu ya dalam kualitas dan distribusinya. Nah, air yang belum sepenuhnya optimal dan juga pasokan yang terbatas pada jam-jam tertentu ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dan menariknya, masyarakat ini tetap bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Mereka ini mereka tetap mencari solusi dengan mengendapkan air sebelum digunakan atau ya sebelum mereka gunakan gitu ya, dengan metode sederhana gitu, dengan penyaringan. Nah, ini menurut saya mencerminkan ketahanan dan kreativitas mereka dalam menghadapi keterbatasan. Namun di sisi lain ini juga menjadi pengingat peran pemerintah yang sangat diperlukan dalam menyediakan akses air yang lebih merata dan juga berkualitas. Kemudian yang kedua yaitu adalah peran air dalam kesehatan dan kesejahteraan. Dari hasil wawancara saya mengingat bahwa air
bukan hanya tentang kebutuhan sehari-hari, tapi juga berperan besar dalam menjaga kesehatan masyarakat. Karena jika kualitas air yang dikonsumsi itu buruk, maka resiko penyakit itu juga pasti akan meningkat dan berdampak pada kesejahteraan banyak orang. Oleh karena itu, kebijakan terkait air bersih dan juga sanitasi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan perkotaan agar kualitas hidup masyarakat juga sama baiknya dengan kota tersebut. Um, di sini ada juga yang ketiga, saya merefleksikan dari hasil wawancara, yaitu adalah air bersih merupakan hak fundamental. Ini adalah refleksi penting lainnya, bahwa air bersih itu sudah yang tadi saya sebutkan bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi adalah hak fundamental yang harus diperjuangkan. Karena masyarakat ini perlu sadar akan pentingnya menjaga sumber air dan secara aktif menuntut kebijakan yang lebih baik dari pemerintah. Karena kesadaran dan partisipasi masyarakat itu menjadi salah satu kunci agar kita bisa bersama-sama menciptakan akses air bersih yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kesimpulannya dari wawancara ini, saya bisa melihat bahwa meskipun ada kemajuan dalam penyediaan air bersih, masih ada juga tantangan besar yang perlu diatasi oleh pemerintah. Dan di sini kuncinya adalah pemerintah dan masyarakat, keduanya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa akses air bersih semakin merata dan semakin berkualitas. Dan dengan upaya yang lebih serius, kita bisa menjadikan air bersih sebagai hak yang benar-benar terpenuhi bagi semua orang. Nah, di sini saya menyediakan saran atau saran solusi untuk pemerintah. Yang pertama, peningkatan infrastruktur oleh pemerintah, di mana mereka perlu memodernisasi jaringan pipa mungkin dan sistem filtrasi di daerah dengan kualitas air rendah untuk mencegah kontaminasi. Kemudian yang kedua, subsidi bagi masyarakat kurang mampu ini juga penting agar semua warga itu memiliki akses air yang layak tanpa terbebani biaya tinggi. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat dengan kampanye penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi yang harus diperluas. Kemudian yang keempat, pengawasan dan regulasi ketat terkait pencemaran lingkungan dan memastikan pengelolaan air dilakukan dengan baik. Yang terakhir adalah partisipasi masyarakat untuk gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti membersihkan saluran air, kemudian mulai perhatian dengan apa yang dia minum, dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi langkah penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya Asri Fadisa Hainianwar dengan NIM 270236704. Pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.